Dan itu banyak yang Rasulullah dia tidak melakukan itu, sahabat melakukan dan Rasulullah diam. Apa contohnya? Yang pertama, contohnya itu yang dilakukan oleh Imam Masjid Kuba. Ini contoh sudah sering disampaikan juga. Mungkin ada Imam Masjid Kuba, tapi bukan imam sekarang ya, imam dulu masa Rasulullah. Dia jadi imam, bukan jadi imam, jadi imam. Habis Al-Fatihah dia baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia baca surah yang mau dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati gharqa, wan nasitati nasta. Nanti rakaat kedua habis Al-Fatihah gitu lagi, kulhu lagi, baru surah yang lain. Itu sahabat melakukan sholat sebelum maghrib, Rasulullah melihat. Lalu apa respon Rasulullah? Lam ya'murana wa lam yanhana. Rasulullah tak menyuruh, Rasulullah tak melarang. Itu hadis khusus untuk sebelum maghrib. Ada sahabat dulu, dia mau dikisos, mau dibunuh. Sebelum dia dikisos, bunuh itu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Padahal tak pernah Rasulullah keluarkan hadisnya. Seperti Bilal itu. Bilal itu yang mengharumkan nama dia, sholat sunnah wudu ya kan? Sholat sunnah wudu. Itu yang membuat Rasulullah terkagum dengan Bilal, sholat sunnah wudu. Dapat kita simpulkan begini, yang tak boleh itu ternyata bukan yang Rasulullah tak buat. Yang tak boleh itu adalah yang dilarang Rasulullah kita buat. Nah, itu baru tak boleh. Tapi kalau Rasulullah tak buat, kita buat, ternyata itu tidak terlarang. Namun bukan kita yang mengadakannya ya, tentu ulama-ulama mazhab kita. Kalau kita ini tak ada level, tak ada syarat untuk melakukan amalan-amalan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas pada malam hari ini adalah tentang yang kita pahami terkait dengan ada sholat sunnah itu yang hukumnya mustahab. Ini tak dihafal pun tak apa. Ini istilah-istilahnya saja, rumah besarnya saja. Ada sholat sunnah itu yang hukumnya sunnah. Ada sholat sunnah itu yang hukumnya sunnah muakkad. Ada sholat sunnah itu yang namanya tatawwuh. Ada sholat sunnah itu yang namanya nafilah. Ada ibu yang bisa ngulang? Saya kasih hadiah. Karena Ustadz bilang tadi tak perlu diingat apa-apa, jadi kami tanya. Ini istilah-istilahnya saja, Pak, supaya paham kita ini. Ternyata tidak semua sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dan tidak semua sholat sunnah itu punya kedudukan yang sama. Jadi nanti kita bisa memilah-memilihnya, sehingga dalam mengamalkannya kita mudah. Kalau ditanya apa hukum sholat sunnah wudu, apa hukum sholat sunnah qabliyah zuhur, pasti kita jawab hukumnya sunnah. Kenapa? Karena namanya saja sudah sholat sunnah. Namanya aja sholat sunnah, tidak mungkin hukumnya wajib. Tetapi kekuatan hukumnya, perintahnya, apakah sama sholat sunnah wudu dengan sholat sunnah sebelum zuhur? Tentu tak sama, walaupun sama-sama sunnah dia. Nah, itulah yang ingin kita kaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kita sampaikan ada sholat sunnah tadi yang namanya mustahab. Mustahab itu sholat sunnah
yang dilakukan Rasulullah dan tak pernah ditinggalkan Rasulullah. Itu namanya mustahab. Salat sunnah itu dilakukan Rasulullah, tak pernah ditinggalkan. Namanya salat sunnah mustahab. Apa contohnya? Insya Allah seperti salat sunnah rawatib, kan begitu. Rasulullah salat sunnah rawatib tak tinggal, enggak. Tapi banyak Rasulullah itu salat sunnahnya di rumah. Kenapa Rasulullah salat sunnahnya di rumah? Karena rumahnya samping masjid dan tidak boleh iqamah kalau Rasulullah belum datang. Itu dulu. Kalau awak buat salat sunnah di rumah sampai di masjid, jadi ada orang yang karena melihat Rasulullah melakukan itu, dia haruskan dirinya pun salat sunnah di rumah. Sampai-sampai yang dialami apa? Setiap kali salat masbuk. Kenapa masbuk? Karena saya salat sunnah di rumah. Kenapa salat sunnah di rumah? Apa jawabnya? Karena Rasulullah dulu salat sunnahnya di rumah. Beda keadaan Rasulullah, beda kedudukan Rasulullah dengan apa diri kita ini. Tak boleh qomat kalau belum lihat Rasulullah. Itu dulu zaman Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah imamnya. Dan Rasulullah tinggal sampai masjid. Bahkan dulu rumahnya itu bagian dari masjid. Lalu kita gimana? Kalau kita mau sholat di rumah boleh, mau sholat di masjid juga boleh. Silakan. Itu penjelasan ulama mazhab kita. Siapa yang memboleh-bolehkan itu Pak Ustaz? Tentu bukan kita, tentu ulama-ulama mazhab. Kalau kita ini tidak. Kalau sekarang ini boleh tidak dia berpendapat yang baru tak sama dengan pendapat ulama mazhab? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nah itulah nanti jadinya macam sekarang nih Pak, ceramah tak lagi pakai bahasa manusia, ceramahnya pakai bahasa semut. Aneh-aneh saja Pak Indonesia, banyak betul macam. Banyak pengikutnya, banyak. Yang begitu-gitu itu insya Allah ada juga pengikutnya. Jadi kalau disampaikan kepada kita oleh para ulama mazhab kita, mau sholat di rumah atau sholat di masjid tak ada masalah, maka kita bebas memilih. Di rumah boleh, di masjid boleh. Kalau memang bisa di rumah selesai, di masjid tak masbuk, nah di rumah lah boleh. Tapi kalau masbuk gara-gara sholat sunnah di rumah, ada masjid lah boleh. Karena nanti kita akan melihat ada perintah yang lebih kuat dapat takbir dengan imam daripada sholat sunnah di rumah. Jadi fikih itu udah hukumnya sama, ditimbang lagi mana yang berat. Sama-sama perintah, mana yang berat perintahnya ini, mana yang sekedar perintah. Kalau kita kaji tadi tentang sholat sunnah yang namanya mustahab, itu sholat sunnah yang Rasulullah tak pernah tinggal. Apa contohnya? Rawatib, duha, tahajud. Itu tak pernah tinggal Rasulullah. Namanya sholat sunnah mustahab. Ada sholat sunnah yang namanya tatawwu. Tatawwu. Tatawwu ini sholat sunnah yang dia tak dilakukan Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Itu namanya tatawwu. Rasulullah tak lakukan sholat sunnah itu, enggak. Tapi ada sahabat yang melakukannya. Berarti melakukan yang tak pernah dilakukan Rasulullah ternyata taklah salah. Yang salah itu melakukan yang dilarang Rasulullah, itu salah. Apa contoh sholat sunnah tatawwu ini? Ada sahabat dulu, dia mau dikisos, mau dibunuh. Sebelum dia dikisos, bunuh itu, dia sholat sunnah 2 rakaat. Padahal tak pernah Rasulullah keluarkan hadisnya.
Sholatlah sebelum kalian dikisos. Itu tidak ada hadisnya. Kalau ada hadis itu hadis palsu itu. Tapi dulu ada di Indonesia ini yang di penjara dia Bandar Sabu. Dia buat itu sebelum hukuman mati. Dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Mungkin dia sudah baca kisah ya. Ada sahabat Rasulullah yang dikisos sebelum dia dibunuh, dia buat sholat 2 rakaat. Maka sholat itu namanya tatawwu. Rasulullah pernah buat? Tentu tak pernah buat. Siapa yang pernah dikisos Rasulullah? Rasulullah tak buat, tapi sahabat ada buat. Kemudian ada sholat sunnah itu yang namanya nafilah. Sholat sunnah nafilah. Sholat sunnah nafilah ini yang kadang Rasulullah buat, yang kadang Rasulullah tak buat. Kadang dibuat, kadang tak dibuat. Apa contohnya? Tahiyatul masjid, wudu, taubat, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah apa lagi yang jarang-jarang? Tasbih. Ayo. Sholat sunnah tasbih. Sekali-sekali aja, tak jarang, tak rutin. Sholat sunnah safar. Kalau sholat sunnah safar, setiap Rasulullah safar, Rasulullah sholat sunnah. Mungkin dia masuk ke mustahab tadi dulu. Karena setiap Rasulullah safar dia sholat sunnah. Jadi ada sholat sunnah itu yang sekali saja dibuat Rasulullah, tak rutin buat sekali saja, sekali-sekali. Seperti wudu. Rasulullah sholat sunnah wudu, sholat, tapi jarang betul. Maka kisah Rasulullah dengan Bilal itu kan mengagumkan. Ternyata Bilal ini punya amalan yang Rasulullah tak rutin melakukannya, yaitu sholat sunnah wudu. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pintu amal itu luas betul ternyata. Dan kita punya peluang memilih amal dengan amal mana yang kita masuk surga nanti. Kalau kita punya pilihan itu bagus, tapi kalau kita baca sejarah kisah-kisahnya, rata-rata bukan amalan wajib, amalan sunnah ternyata. Dengan amalan itu mereka bisa masuk surga dengan amal soleh. Kita boleh juga lah cari mana yang hukumnya sunnah, lalu kita rutinkan, kita memang ikhlaskan, kita relakan amal ini hanya karena Allah. Insya Allah dengan amal itu yang akan membantu kita nanti menuju surga. Seperti Bilal itu, Bilal itu yang mengharumkan nama dia, salat sunnah wudu ya kan? Salat sunnah wudu. Itu yang membuat Rasulullah terkagum dengan Bilal, salat sunnah wudu. Oh kalau kami maulah Fauzan cari yang sedikit betul jumlah rakaatnya. Apa paling sedikit jumlah rakaatnya? Witir Pak. Berapa rakaat tuh? Saya insyaallah Fauzan akan mengistiqomahkan salat witir setiap sebelum tidur 1 rakaat. Masya Allah. Kenapa? Surahnya apa? Itu kan udah sangat singkat betul. Udah 1 rakaat, surahnya juga amalan ringan-ringan begitu, insyaallah pahalanya besar. Syaratnya apa? Rutinkan, akan begitu. Sama seperti Bilal, sholat wudu itu kan tidak boleh 4 rakaat, tidak boleh 6 rakaat. Sholat wudu itu cuma 2 rakaat. Ringan betul. Apalagi kalau kita kaji ternyata sholat wudu ini boleh duduk. Berdiri tegak itu bukan rukun untuk sholat sunnah. Berdiri tegak hanya rukun untuk sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah boleh kita duduk. Sholat duha 4 rakaat, 4 rakaat itu duduk kita. Tidak ada yang melarangnya. Nah, itu ada dalam kitab Majmu' Imam Nawawi itu. Bahkan hadisnya jelas tuh. Ya, hadis surat Imam Al-Bukhari. Kalau berdiri tegak betul.
Kalau berdiri tegak yang betul itu untuk sholat fardu. Itu sepakat wajib tuh. Tidak ada ulama kita yang mengatakan berdiri tegak tak wajib, itu dah. Tapi kalau untuk sholat sunnah berdiri tegak ternyata tidak rukun, tidak wajib, tidak juga kuat betul perintahnya. Kalau berdiri tegak bagus, mau duduk boleh. Jadi kami mau sholat witir 1 rakaat, duduk boleh. Tapi kaki kami sehat, tak apa. Termasuk orang yang kufur nikmat, tak dikasih kaki sehat, tapi sholatnya duduk, enggak. Kadang-kadang memang orang kejam-kejam betul bahasanya, Pak. Bahasa begitu loh. Badan sehat, sholat duduk, kufur nikmat, tak bersyukur. Tidak usah ditambah-tambah hukum seram-seram betul. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak ada yang sulit-sulit dalam agama kita ini. Dan tidak ada yang seram-seram betul. Kalau perkara dosa, siapapun dosanya diampuni oleh Allah. Kalau perkara ibadah, kalau sehat walafiat, beribadah sesuai dengan aturannya. Kalau tidak sehat, maka beribadah sesuai dengan kemampuannya. Simple, tidak ada yang seram-seram. Jadi kalau kita sholat tahajud 2 rakaat duduk boleh. Sholat tahajud 2 rakaat duduk mati lampu, sedap betul tuh. Jadi sholat duduk itu tidak rukun, dia tidak wajib. Habis sholat isya, kita mau sholat sunnah ba'da isya, duduk boleh, duduklah. Tidak harus tegak Pak Ustaz, enggak. Duduknya gimana? Terserah. Mau duduk tahiyat awal, mau duduk tahiyat akhir, mau beselok, mau duduk pakai kursi, terserah. Tak ada pula aturan itu lagi. Itu enaknya lagi, ya kan? Asal jangan duduknya naik kaki ya gitu. Kayak kursi boleh, mau duduk di sini boleh. Pak dia Isya Allah. Karena kan kalau mau bangkit habis sholat Isya zikir, habis itu bangkit lagi, kemudian nanti sholat witir lagi, bangkit lagi, repot Pak Ustaz, duduk aja lah boleh. Nanti kami termasuk golongan orang-orang yang tak bersyukur dikasih sehat. Nah, bukan awak yang membolehkan, Nabi yang membolehkan. Tak ada catatannya di situ kalau untuk sholat sunnah ya. Kalau untuk sholat sunnah tak ada catatannya. Tapi kalau untuk sholat wajib ada catatannya. Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Itu sholat wajib, ada catatannya. Sholat fardu itu dilakukan dengan berdiri tegak. Kalau tak mampu, ada catatannya. Tak mampu berdiri tegak, baru duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Nah sampai situ aja hadisnya, jangan ditambah lagi. Ada pula yang menambahnya. Tak bisa berbaring, sholatkan. Itu hadis palsu tuh. Tak betul hadis itu. Kalau Nabi cuma bilang sampai sholat dengan berbaring. Itu catatannya. Kalau sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah itu catatannya. Sholat sunnah lakukan berdiri tegak. Kalau dalam kendaraan baru duduk. Kalau tidak mampu baru baring. Tidak ada. Sholat sunnah itu tidak ada catatan-catatan begitu. Jadi kalau kita lakukan sholat sunnah, lakukan dengan duduk boleh tanpa ada catatan. Tapi kami pernah dengar Pak Ustaz, Rasulullah SAW ada hadis yang dibacakan ke kami bahwasanya sholat sunnah itu setengah pahalanya daripada sholat wajib, sholat berdiri. Itu betul ada tuh hadis riwayat Imam Bukhari itu. Salatul qa'id nisfu ajril qa'im, kata Nabi. Salat orang yang duduk setengah daripada salat orang yang berdiri tegak. Dan itu kan wajar saja Pak, sah-sah saja. Orang yang salatnya duduk pahalanya setengah, orang yang berdiri pahalanya penuh. Tapi berapa setengah itu, berapa penuh itu, Allahu a'lam, tak tahu kita. Kalau dia setengah Pak Ustaz berarti 50. Itu
Itu kan hitungan awal. Kalau hitungan Allah belum tahu lagi gitu. Jadi jangan sempat pula nanti ada orang sholat duduk setengah. Nampak yang duduk sholatnya setengah. Berapa setengah ya Allah alam? 50 mau Ustaz, tak bisa dijawab. Yang tegak itu 100, tak bisa juga dijamin. Kalau berdiri tegak pasti 100, tidak juga. Kalau masalah ajar, balasan, pahala, kedudukan, itu Allah yang paham dan tahu. Bisa saja setengah pahalanya, tapi setengah itu lebih tinggi daripada yang tegak. Bisa jadi. Kita tidak tahu itu hitungan-hitungannya. Jadi tak bisa juga bahasanya kalau setengah pasti 50. Itu setengah dari 100 ya. Tapi kalau setengah dari setengah kan ada orang itu matematika kan itu 1 tambah 1 2, oh, ternyata enggak juga. 1 tambah 1 27 kan gitu. Apalagi pas pemilu kemarin 1 tambah 1 1.100.000 macam. Ini sebagai pengantar, ada yang ingin Bapak Ibu tanya? Boleh, silakan. Kita baru kenalan dengan istilah-istilah salat sunnah nih, supaya nanti kalau dia terbentur Pak, kita bisa milih gitu. Nah, mana yang harus kita prioritaskan kalau dia berbenturan. Ada yang Rasulullah satu sholat yang tak dilakukan Rasulullah, tapi tidak dilarang oleh Rasulullah. Itulah tadi namanya sholat qabla al-qital, qabla al-qisas. Sholat sebelum dibunuh, sebelum diqisas. Itu sholat apa namanya Ustaz? Nggak tahu kita namanya, tak mungkin sholat qabla al-maut mungkin. Qabliyah maut mungkin. Nggak tahu entah apa. Tapi yang jelas ada sholat sunnah sebelum dia diqisas. Kalau itu dilarang, pasti Nabi akan sampaikan ke sahabatnya, antum ya ashabi la taf'alu hadhihi salat. Pasti Rasulullah bilang gitu. Kalau sholat itu terlarang, kalian jangan lakukan sholat ini. Ini sahabatnya mengada-ngada nih, begitu. Tak pernah saya sampaikan, tak pernah saya ajarkan, dia pula buat sholat sebelum dibunuh. Maka saya sampaikan kepada para sahabat sekalian, jangan kalian buat sholat sama seperti orang ini. Orang mengada-ngada. Rasanya tak kita jumpakan hadis ini. Jadi diamnya Rasulullah itu menunjukkan ridhonya. Artinya Pak Rasulullah setuju. Karena kalau Rasulullah menilai itu kemungkaran, pasti Rasulullah ada respon. Karena tak mungkin Rasulullah diam melihat kemungkaran itu. Tapi Rasulullah tak ada larang, sehingga Rasulullah boleh. Kalau Rasulullah diam, itu menunjukkan boleh, maka umatnya juga menunjukkan melakukan amalan itu taklah terlarang. Maka nanti ada tingkatan-tingkatan perbuatan Rasulullah itu, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah dan lain sebagainya. Dan itu banyak yang Rasulullah dia tidak melakukan itu, sahabat melakukan dan Rasulullah diam. Bahkan ada Rasulullah suruh tapi Rasulullah tak lakukan. Macam-macam bagus. Jadi sebenarnya ibadah ini dia tidak hanya saklek, terbatas, terkurung dengan bahasa, harus sesuai dengan apa yang Rasulullah buat. Tak boleh keluar dari itu, tak boleh menyalahi itu. Ternyata luas betul. Ada contohnya tadi, Rasulullah sampaikan, suruh, tapi Rasulullah tidak melakukannya. Kenapa Rasulullah tak melakukannya? Karena memang Rasulullah tidak sempat mengerjakannya. Itu yang viral kisah itu, kisah puasa Asyura. Ya. Nah, Asyura itu kan udah kebiasaan dilakukan. Lalu ada sahabat, kata Rasulullah, kalau begitu sanatul muqbilah, tahun depan nasumu yaumat tasi,
kita puasa hari ke-9. Ternyata Rasulullah wafat, tak melakukan puasa 9, tapi disuruh oleh Rasulullah. Kita boleh lakukan? Boleh. Ada perbuatan yang Rasulullah tak suruh, tak lakukan, tapi sahabat ngerjakan. Rasulullah tak ada nyuruh, kalau tadi kan disuruh nih, tapi Rasulullah tak lakukan. Yang kedua ini, Rasulullah tak ada suruh, Rasulullah tak ada ngerjakan, tapi sahabat ini mandai-mandai dia buat. Mendengar keadaan itu, Rasulullah no respon. Artinya no respon itu tidak ada melarang, tidak ada menyuruh. Apa contohnya? Yang pertama, contohnya itu yang dilakukan oleh Imam Masjid Quba. Ini contoh sudah sering disampaikan juga. Mungkin ada Imam Masjid Quba, tapi bukan imam sekarang ya. Imam dulu masa Rasulullah. Kalau sekarang enggak. Imam di Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun Rasulullah. Insyaallah Allah kasih rezeki Bapak Ibu untuk bisa sholat di Masjid Quba. Amin. Yang udah sholat bisa sholat lagi insyaallah. Amin. Apa yang dilakukan imam itu? Dia jadi imam, bukan jadi makmum, jadi imam. Habis Al-Fatihah dia baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia baca surah yang mau dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati gharqa wan nasitati nasta. Nanti rakaat kedua habis Al-Fatihah gitu lagi, kulhu lagi, baru surah yang lain. Setiap jadi imam begitu dia. Jadi makmum dia kadang ini surahnya surah poligami gitu. Ini dua dibuat tak jelas. Saya bertahun-tahun sholat di belakang Rasulullah. Mungkin ada sahabat yang gitu tuh. Tak pernah saya lihat Rasulullah baca surah begini-begini. Asal habis Al-Fatihah kulhu. Datanglah sahabat yang makmum nih Pak, ngadu ke Rasulullah. Disampaikan, dipanggil Rasulullah, ditanya, betul buat begitu? Iya. Apakah Rasulullah langsung bilang, wah engkau mandai-mandai, awak tak pernah buat, apa pula buat? Nah, yang Rasul itu aku bukan kau. Rasanya Rasulullah tak sekejam itu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau buat? Apa jawabannya? Sederhana, tapi dalam. Apa dia bilang? Aku cinta sama surah. Nah, itu aja jawabannya. Aku cinta sama surah ini. Jadi kalau udah cinta itu memang ingin selalu dekat. Lalu apa kata Rasulullah? Uhibbuka iya tadkhulukal jannah. Langsung Pak. Cintamu dengan surah itu akan membuatmu menjadi ahli surga. Rasulullah tak buat, Rasulullah tak suruh. Kalau dalam makanan banyak. Kalau dalam ibadah lagi, yang Rasulullah melihat, tapi ada yang hadis ini digunakan oleh orang untuk menjadikan dalil melakukan amalan itu. Rasulullah melihat. Apakah Rasulullah melakukannya? Allahu a'lam. Cuma ada hadisnya, begini bunyi hadisnya. Baina kullu adanain as-salat. Baina kullu adanain as-salat. Kata Rasulullah, setiap antara adzan dan iqamah salat. Setiap antara adzan dan iqamah salat. Lalu hadis ini ditarik orang untuk salat sunnah qabliyah maghrib. Hadis ini ditarik. Ada salat sunnah sebelum maghrib. Apa dalilnya? Nih, Nabi suruh setiap antara adzan dan iqamah ada salat. Setiap adzan dan iqamah ada salat. Di maghrib kan ada adzan, ada iqamah, berarti ada salat. Ditariknya di situ. Apakah hadis ini memang khusus untuk sebelum maghrib? Allahu a'lam. Ada memang yang fokus untuk sebelum maghrib itu. Tetapi di situ hadisnya Rasulullah tak melakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana. Jadi Rasulullah itu sahabat melakukan sholat sebelum maghrib, Rasulullah melihat.
Lalu apa respon Rasulullah? Lam ya'murana wa lam yanhana. Rasulullah tak menyuruh, Rasulullah tak melarang. Itu hadis khusus untuk sebelum maghrib. Karena nahnu nusalli ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-maghrib. Kami banyak melakukan sholat sunnah sebelum maghrib di zaman Rasulullah. Wa Rasulullah yarana. Rasulullah melihat kami. Walam ya'murana walam yanhana. Tak pernah Rasulullah suruh, tak pernah Rasulullah larang. Jadi hukum sholat sunnah sebelum maghrib sama tak dengan sholat sunnah sebelum zuhur? Beda. Jadi memang dapat kita simpulkan begini, yang tak boleh itu ternyata bukan yang Rasulullah tak buat. Yang tak boleh itu adalah yang dilarang Rasulullah kita buat. Nah, itu baru tak boleh. Rasulullah udah larang awak buat, nah, itu ya masalah, itu madah lah. Tapi kalau Rasulullah tak buat, kita buat, ternyata itu tidak terlarang. Namun bukan kita yang mengadakannya ya, tentu ulama-ulama mazhab kita. Kalau kita ini tak ada level, tak ada syarat untuk melakukan amalan-amalan baru. Kalau kisah cerita yang lain tentang amalan-amalan ibadah itu seperti zakat. Rasulullah itu kan zakatnya gandum, kurma, kacang. Kita zakatnya beras, sawit, karet. Maka ada orang, nggak ada zakat sawit. Kenapa tidak ada? Rasulullah tidak ada suruh. Rasulullah tidak ada suruh zakat sawit. Cuma kalau berhenti sampai di situ itu kan bahaya ya. Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah sampai kepada kita pembagiannya, sholat sunnah yang memang dikuatkan Rasulullah, nah itulah yang kita kuatkan. Sholat sunnah yang tidak begitu kuat dilakukan dan disuruh Rasulullah, letakkan saja dia di tempatnya gitu. Kalau kami mau menguatkan dia boleh Pak Ustaz, boleh, tapi jangan sempat merusak yang lain. Contoh, kita mengaji, ya, mengaji begini. Kita masuk masjid, ada perintah sholat sunnah, tahiyatul masjid. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Itu perintah Rasulullah, betul. Kalau kita sholat kira-kira mengganggu yang orang sedang ngaji, ya tidak usah sholat, duduk mengaji. Kan hukumnya itu lebih kuat. Tidak perlu kami paksakan kami sholat sunnah. Kenapa? Hukumnya tak sama dengan sholat sunnah yang memang kuat hukumnya seperti sholat sunnah rawatib. Apalagi posisi sholatnya depan meja. Tentang bawa salah banyak. Kami Pak Ustaz mau sholat sunnah 12 rakaat. Nah, kami mau sholat sunnah sebelum maghrib. Hanya untuk mencari sholat sunnah sebelum maghrib, kita mencari masjid yang ada sholat sunnahnya. Kita tak mau berhenti di masjid yang tak ada sholat sunnah sebelum maghrib. Kira-kira gimana? Kok maksa betul lah kan begitu bahasanya. Saya tidak mau sholat sunnah di situ. Saya tidak mau sholat maghrib di situ, Bosan. Kenapa? Tidak ada sholat sunnahnya. Jadi Bapak kemana? Ujung sana. Di sana ada sholat sunnahnya. Ada. Ini kok bisa maksa begitu betul? Padahal kita baca hadisnya, Rasulullah tak ada suruh, Rasulullah tak ada larang. Letakkan aja dia sesuai tempatnya aman, kan begitu bahasanya.
Allah Allah. Demikian insyaallah nanti kita lanjut lagi tentang sholat sunnah ini, karena ada juga dilemanya begini, saya mau menjaga sholat sunnah 12 rakaat Ustaz. Ini saya jaga betul 12 rakaat ini. Kalau udah dapat 12 rakaat ini, saya marahi orang yang komat. Jadi kalau dia ada yang komat, dia masih sholat sunnah, marah dia. Kenapa? Tak dapat 12 rakaat. Itu kan perlu juga dipahamkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kaji kita pada malam hari ini demikian. InsyaAllah Allah terima segala amal ibadah kita, salah dan kurangnya diampuni oleh Allah. Allah berikan keberkahan di setiap yang diinfakkan, yang dimiliki. Allah muliakan hidup Bapak Ibu dan keluarga di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.